Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Berbulan-bulan tidak mendapatkan suplai air bersih, warga Gilimbeno mengadu ke Ombudsman Perwakilan NTB. Tak mematuhi aturan berlalu lintas, puluhan pengendara di Lombok Tengah terjaring dalam operasi Zebra Rinjani. Sortir logistik Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menemukan sejumlah kotak suara rusak. Iya, visual. Seorang pemuda bernama Irfan Jayadi, berusia 24 tahun, diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menjamret tas milik pemotor. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Pejagi atas laporan korban yang kehilangan tas jinjing berisi barang berharga. Kasus tersebut terungkap karena polisi melacak ponsel milik korban yang berada dalam tas yang dicuri tersangka. Polisi menyita tas, ponsel, dompet, dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan spesialis jambret yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jadi pelaku ini memepet korban yang dimana melihat di jalan itu sepi sekitar jam 23 dini hari pada hari Senin. Pelaku memepet korban dan melakukan perampasan sebuah tas demikian. Jadi selanjutnya barang bukti itu dibuang di kali ataupun parit. Sebagian diambil isinya oleh pelaku. Tersangka mengaku menjamret untuk membeli minuman keras. Siapa kamu jambret? Sendiri aja. Di mana kamu lihat pakai tas dari depan rumah sakit Islam. Terus kamu ikutin dia sampai di mana? Sampai Pajang. Dari depan rumah sakit Islam kamu lihat dia pakai motor, tasnya ada di, terus kamu langsung tarik tasnya, putus, dapat tas langsung kabur. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan pemotor dan pengendara roda 4 terjaring razia dalam operasi Zebra Rinjani tahun 2024 yang digelar aparat Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah di Jalan Protokol Kota Praya pada Selasa siang. Petugas menghentikan semua kendaraan untuk memeriksa dokumen kendaraan, SIM, serta alat keselamatan yang digunakan. Polisi memberikan teguran kepada para pemotor yang melakukan pelanggaran ringan dan menilang puluhan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi Zebra Rinjani menyasar pemotor yang berboncengan 3, tidak menggunakan helm standar, melawan arus dan menggunakan ponsel saat berkendara. Aparat juga mengingatkan pengendara roda 4 yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Hari pertama kita menjaring 95 pelanggar, yang 65 kita tilang, kemudian lagi kita berikan pelaku teguran. Kemudian untuk pelanggaran didominasi tidak menggunakan helm dan tidak lengkapnya surat-surat berkendara. Didominasi oleh sektor swasta. Ada pelajar juga? Baik, yang kedua didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Operasi Zebra Rinjani 2024 digelar untuk mendorong warga agar mematuhi aturan lalu lintas yang disinyalir menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2024, perwakilan
Ratusan anggota polisi di seluruh lingkup Polda Nusa Tenggara Barat diterjunkan untuk melaksanakan operasi Zebra Rinjani tahun 2024 yang dimulai awal pekan ini. Sebanyak 654 personel polisi akan menyebar di 10 kabupaten kota untuk menggelar razia pelanggaran lalu lintas. Operasi menyasar sejumlah pengendara, mobil, dan sepeda motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. Selain mengajak masyarakat menaati aturan lalu lintas, operasi Zebra juga untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Kegiatan operasi Zebra ini juga merupakan operasi cipta kondisi dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 nanti. Jadi minggu pertama kita melaksanakan tanggal 14 ini sampai dengan tanggal 20. Di situ pada hari satu minggu pelaksanaan kita mencoba untuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan lancar. Sasarannya adalah bagaimana kita meningkatkan untuk menurunkan angka kecelakaan, kemudian angka pelanggaran, juga meningkatkan disiplin masyarakat untuk berlalu lintas. Jadi dalam himbauan operasi ini nanti kepada masyarakat untuk lebih disiplin terhadap lalu lintas sehingga nanti angka kecelakaan, angka fatalitas terkait masalah kecelakaan juga bisa menurun. Operasi Zebra Rinjani 2024 digelar selama 2 pekan mulai hari Senin tanggal 14 Oktober hingga hari Ahad tanggal 27 Oktober mendatang. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mendalami dugaan keterlibatan salah seorang anggota panitia pemungutan suara PPS tingkat desa yang melanggar netralitas menjelang pilkada serentak. Bawaslu mendata pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah seorang anggota PPS Desa Leleda, Kecamatan Kediri yang diduga mengikuti kampanye salah satu paslon dan menunjukkan dukungannya. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, Bawaslu telah mengadukan dugaan pelanggaran tersebut ke KPU Lombok Barat sebagai bahan evaluasi. Bawaslu meminta seluruh panitia pemilihan termasuk kepala desa agar tetap menjaga netralitas dan kode etik sebagai petugas jika tidak ingin dikenai sanksi. Nah, ini yang diadukan ini adalah PPS, panitia pemungutan suara itu di desa tertentu di Kabupaten Lombok Barat. Nah, itu kemudian kami dilakukan penelusuran oleh Panwaslu Kecamatan kami. Nah, setelah itu dianggap rampung, terus kemudian rekomendasikanlah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan penerusan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat. Dan penerusan itu sudah kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan penanganan. Tak hanya mengadukan petugas PPS, Bawaslu juga telah melaporkan 3 kepala desa dan 2 aparatur sipil negara yang diduga melanggar netralitas dengan menunjukkan dukungannya pada salah satu pasangan calon peserta pilkada. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.